Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 1,8%. Mantap lah ya. Tutup di 7326,76. Dan tetap sih ya. eh, 2 hari ini memang IHSG naik hijaunya tebal-tebal. Jadi turun beberapa hari sebelumnya 1, 2, 3, 4 langsung dibales 2 hari selesai. Cuman ini kan udah ada change of character nih. Waktu di bulan September itu breakdown dan tutup di bawah 7546. Kemudian strukturnya berubah jadi yang awalnya uptrend atau naik, strukturnya berubah minimal jadi nggak naik. Kemudian lanjut turun dan terus pullback terakhir sebagai inducementnya itu ada di 7342. Jadi ceritanya, singkat cerita, ini IHSG harus berhasil naik ke atas 7342 supaya low di 7041 ini jadi low valid dan retracement dimulai. Kalau retracement dimulai, makin besar peluang IHSG untuk lanjut ke 7600 atau 7800-an, atau setidaknya ya tes area inilah ya. Aduh, tes area 74 ya, 7500, 7480, 7500 lah. Tes itu setidaknya. Dan juga mudah-mudahan cepat naik ke atas 7342 supaya ya Santa Claus Rally lebih besar peluangnya untuk dimulai. Gitu sih. Jadi pantau nih 7342. Gitu ya. Selebihnya tetap sama seperti yang sebelumnya. Kalau emang tujuan belinya untuk trading, jangan lupa pasang stop lossnya, trailing stop juga, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Buat yang udah incer saham-saham big cap, mudah-mudahan udah pada beli saham-saham misalnya bank-bank gede itu ya kan, ya waktu market lagi jalan sih udah sempat dibahas di grup Telegram nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Kalau si bank-bank gede misalnya kayak BCA, BRI itu boleh dibeli gitu ya. Buat Bapak Ibu, kalau misalnya belum bergabung atau belum join dengan kami dan minat bergabung dengan kami, buka aja rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas, khususnya yang cabang dan Mogot Jakarta. Linknya ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu yang misalnya baru mau mulai tentang saham juga boleh, ntar nanya-nanya ke kami juga boleh. Link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah. Buka rekeningnya online, full online. Kalau nggak ngerti tinggal nanya nanti gitu ya. Ada kontak personnya juga sih di bawah. Next, sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Kelihatan seperti menyusut dibandingkan yang kemarin saham yang ada di dalam watchlist, tapi sebenarnya masih banyak saham yang ada di dalam watchlist ya, masih bukan banyak sekali, tapi ya masih ada cukup banyak. Tapi kalau dibahas semua ya kepanjangan. Jadi segini dulu aja. Yang pertama, Adikarya. Saham yang masuk ke dalam rekomendasi kemarin sih ini ya, Adikarya ya. Terus strateginya kan beli di 246 tuh, udah dapet barang harusnya, mudah-mudahan. Hari ini menguat 3,2% dan di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 230 masih aman. Mudah-mudahan berhasil ke 300-an. Setidaknya sih kalau ke 300 lumayan lah ya. Gitu. Yang berikutnya ada HEAL. Hari ini masih melemah tipis 0,3%, candlenya lower low, tapi ya perhatiin waktu ketika turun ini volumenya kecil-kecil nih. Waktu naik volumenya juga gede. Ada kemungkinan 14.8 turunnya cuman sampai 14.80 aja sih, level pullbacknya ini aja. Tapi ya siapa yang tahu, kita baru tahu kalau besok ternyata berhasil naik ke atas 15.30. Jadi strateginya kalau yang kemarin yang awalnya itu kan belinya ngantri di 14.20 atau 14.25 ya, tetap bisa diantri di situ. Tapi kalau misalnya nggak dijemput dan naik ke atas 15.30, ini pasti fraktal di 15.30 soalnya. Nah ya betul, besok pasti akan kebentuk di 15.30 fraktalnya. Kalau naik ke atas fraktal, ke atas 15.30, boleh dibeli langsung gitu ceritanya ya. Target TP1 tetap sih 16.40, 16.50 ya. Berikutnya ada Indi. Hari ini hijau, tutup di 14.35 lagi. Strategi kemarin itu yang terakhir belinya ngantri di 13.90, belum dapat barang. Masih mau diantri di situ boleh. Kalau misalnya
nggak pengen antri mau langsung beli gitu juga nggak apa-apa sih. Yang jelas eh, stop lossnya paling nggak di bawah 1.300 itu sih ya. Kemudian yang berikutnya ada Tekim. Nah, Tekimnya mantep nih, hari ini menguat 5,6%, tutup di 6650. Target kemarin waktu target yang ada di rekomendasi yang pernah muncul terakhir adalah di 6800-an. Ya, 6800, 6825 di situ ada double Marubozu ini. Di sini biasanya harga merespon, atau kalau misalnya nembus nih di atasnya, di sini ada imbalance yang mengiringi harga waktu breakdown support 7100, support minor 7100. Jadi ya, area yang saya marking warna pink itu kalau misalnya naik ke atas 6800 ya, di area yang saya marking warna pink ada kemungkinan harga atau market merespon, harga ada rejection atau ada pembalikan gitu. Jadi ya, siap-siap take profit dulu buat yang udah punya barang. Berikutnya Cepin, hari ini juga hijau lumayan 5,1%, tutup di 4900. Target sebelumnya yang ada di rekomendasi itu di sekitar 5.000-an ya. Pasang LIT sell atau trailing stop dulu aja nggak masalah di berapa, 4900, kan belinya di 4700 tuh. LIT sell di 4900, sorry salah, di 4850 lah ya, 4850 oke lah, di situ boleh ya, biar jadi pengaman aja. Mudah-mudahan sih besok udah nyampe ke atas 5000. Berikutnya ada Elsa. Elsa ini sempat ada di rekomendasi, strateginya beli di 444, udah punya barang harusnya. Hari ini tutup di 450, jadi ada floating profit dikit, dan ya masih aman disimpan ya selama nggak tutup di bawah 430. Buat yang minat dan belum punya barang, belinya ngantri aja tetap di 444 ya, siapa tahu masih dikasih, karena memang belum ada tanda yang benar-benar clear untuk langsung lanjut ke atas sih. Tapi kalau misalnya ngantri di 444 dan nggak dikasih langsung naik, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu terlalu FOMO langsung dikejar. Kita coba lihat saham yang lain dulu. Target TP1 ada di TP1, target TP2 sih ini di 496 498 ya. Next ada ISAT, hari ini menguat 2,0%, 2%, tutup di 2560. Strategi yang kemarin itu mengantri di 2300 atau 2280 ya, nggak dapat barang sih. Dan hari ini tutup di 2560, ini oke sebenarnya. Target TP1 dari kalau ini setup baru, pakai setup yang baru ya di area 2750. Jadi kalau misalnya nggak pengen ngantri lama-lama atau udah nggak sabar pengen beli ISAT, langsung dibeli boleh, tapi stop lossnya ya dipasang ya. Minimal sih kita lihat besok lah. Kalau besok naik ke atas 2560 oke dibeli, stop lossnya ya cukup di bawah 2490 untuk trading jangka pendek ya. Itulah. Next, trading jangka pendek dan cenderung fast trade sih kalau yang barusan kita bahas. Next, apa nih? Sisa MAPI. MAPI menguat tipis hari ini 0,3%, tutup di 1435. Ini sih di area beli sebenarnya. Jadi buat yang udah punya barang, di hold dulu aja, simpen selama nggak turun dan tutup di bawah 1375 sih masih aman. Tapi kalau belum punya barang dan minat, besok bisa sih langsung dibeli ya, nggak apa-apa. Stop lossnya sama, kalau tutup di bawah 1375 dan target TP1 ada di 1715. Kemudian ada Pegas. Pegas hari ini menguat lagi, menguat 0,6%, tutup di 1595. Lagi-lagi menguatnya pas penutupan ya. Ditariknya pas penutupan ya, mudah-mudahan tetap bisa lancar ke setidaknya nutup area gap itulah ya. Berapa tuh, 1655 atau 1650 lah, paling enggak mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Jadi buat yang udah punya barang bisa diamankan posisinya, pasang di 1510 atau 1505 boleh lah. Kan terakhir rekomendasi Pegas itu belinya di 1480 ya. Jadi udah punya barang dan sekarang floating profit, boleh diamankan. Atau kalau ternyata tutup dalam waktu dekat turun dan tutup di bawah 1565, tutup di 1560 atau 1550 misalnya, exit dulu nggak apa-apa, exit sebagian itu nggak masalah.
untuk amankan equity dulu, untuk gendutkan equity dulu ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada satu saham tok sih yang di request, yaitu KKGI. Oke, KKGI kita bahas. Ceritanya ini KKGI setupnya ada di bulan apa nih ya? April. Maret, April, ya bulan 4 April. Dan hampir nyampe target full cycle di 735 tapi belum nyampe dan ada rejection lanjut turun. Waktu bikin rejection ini dia bikin dominant break sih ya, dominant break, dan target dominant breaknya udah disamperin belum? Ini tak pendekin dulu. Oke, target dominant breaknya apakah sudah dipenuhin? Baru target TP1 sih. Di bawahnya lagi tuh ada sekitar 430-an. Nah, di sini juga pas nih, ini ada area order block juga di atas 430 sih order blocknya. Ini order block bagus juga. Hijau dulu ya. Nah, di situ. Jadi sekarang ini lagi ada di area yang mungkin rebound, karena ini juga bisa jadi area yang bisa jadi area rebound sih, area yang bisa jadi ada sinyal pembalikan arah di sini. Tapi kan sampai sekarang belum ada sinyal pembalikan arah ya. Jadi saya kalau plannya lihat kondisi terakhir ini, tunggu sinyal pembalikan arah yang lebih clear, lebih jelas, lebih kuat, atau tunggu di bawah di area hijau itu tuh. Berapa tuh berarti tadi ya? Paling enggak ya 456 gitulah, 450-an lah ya, 460 gitu ya. Kalau ada rejection baru dibeli, karena target TP2 ada di 432 nih dari sinyal sell yang di atas tuh. Gitu ceritanya. Kalau misalnya udah punya barang gimana? Kalau udah punya barang ya, misalnya udah punya barang, mudah-mudahan enggak lagi nyangkut. Ini adalah pullback terakhir atau terdekat di sebelah kirinya yang belum ditembus. Jadi batasnya ya 488. Kalau ke bawah 488, besar kemungkinan dia ngetes atau arahnya ke area hijau-hijau. Tapi di sini juga ada area demand lagi sih. Ini ada rally, base rally ya. Base-nya berapa tuh? 476. Deket sih ya, areanya deket-deket 48 berapa? 8 tadi, terus 476. Areanya deket-deket. Jadi di hold dulu oke lah. Kalau misalnya turun coba lihat ntar di 476 sampai batas area hijau bawah itu ya. Di situ kalau ada tanda-tanda rejection, ada pola-pola reversal, beli nggak masalah. Kalau sekarang saya pilih nonton. Gitu. Oke ya, lanjut kita bahas saham yang ada di rekomendasi untuk besok hari Kamis 5 Desember 2024. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham yang pertama ada Inco. Oke, Inco sebenarnya strukturnya masih turun, masih downtrend, dan hari ini menguat 4,8%, tutup di 3680. Area hijau itu adalah area order block, tapi nggak fresh sih. Meskipun nggak fresh, tetap ada kemungkinan harga mantul di situ. Dan hari ini Inco ada rejection di situ, mantul di situ. Dan rejection yang terbentuk di sini, ini ada higher low, bahkan sampai tutup di atas high candle tanggal berapa tuh, 340, high candle tanggal 2 Desember ya. Jadi ini strong rejection. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan sinyal rejectionnya untuk ambil peluang upside-nya. Ada kemungkinan, karena ada peluang atau ada kemungkinan Inco rebound dulu, meskipun itu technical rebound. Jadi strateginya adalah ngantri aja belinya, ngantri di 3600 ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3510. Dan targetnya mudah-mudahan bisa lancar ke 4000, tapi paling enggak waspada juga di sekitar area 3800-an ya. Jadi paling enggak kan kalau beli di 3600 ke 3800 udah lumayan tuh. Dan risk reward rasionya kan masih oke ya. Kalau beli di 3600, stop loss 3,5 lah anggaplah. Terus target jualan di 3800,
itu risk reward rasionya masih oke. Mudah-mudahan sih bisa lebih. Mudah-mudahan bisa lebih karena di sini ada support minor yang di breakdown, ada imbalance-nya di sini. Imbalance-nya ini. Jadi mudah-mudahan nyamperin area imbalance itu. Itu ya, kira-kira mudah-mudahan bisa lancar ke 4000 inkonya. Yang kedua ada Medco. Sebenarnya ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi juga. Dimasukin lagi karena hari ini pertama ini ada strong rejection juga, ini higher low, tutup di atas high candle tanggal 2, dan ada tanda panah nih, ada sinyal POE. Jadi strateginya masih bisa ngikut yang kemarin ya, strategi yang terakhir muncul yaitu beli ngantri di 1100, stop lossnya juga masih sama. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 980. Target TP1 ada di 1365, 1370. Mudah-mudahan lancar ke 1370 sih ya. Itu. Saham ketiga ada SMSM. Hari ini menguat 4,9%, tutup di 1910. Saya tadi ngarepnya sekalian aja dia naik ke atas 1915 gitu ya. Ternyata belum. Setidaknya sih ini oke lah. Dia rebound dan reboundnya oke. Gitu ya. Kemudian kalau kita geser agak ke kiri sedikit dan agak banyak dikit lah ya. Ini ada setup sebenarnya yang belum nyampe target full cycle. Target TP2 doang itu disamperin. Target full cycle-nya ada di atas 2600-an malah. Mudah-mudahan sih bisa ke sana, tapi kalaupun nggak ke sana, dari setup ini nih target TP2-nya ada di 2090, 2100, itu udah lumayan sih. Nah, jadi strateginya ya, belinya SMSM ngantri aja di 1850. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1795. Jadi kalau turun dan tutup di bawah 1790 berarti exit dulu aja. Siapa tahu mau nyamperin 1600 atau 1670 lagi gitu ya. Dan targetnya di target TP1 1980 dan target TP2 ada di 2090, 2100. Nah, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Kamis 5 Desember 2024 dan bertepatan dengan listingnya saham AADI yang heboh. Oke, terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.